Setiap hari, kita selalu berpergian menggunakan kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Terkadang, kita juga berpergian keluar kota ataupun keluar negeri menggunakan pesawat terbang. Nah, kendaraan yang sering kita gunakan ini dapat bergerak karena adanya bahan bakar, di mana bahan bakar sendiri berasal dari minyak bumi. Minyak bumi ini berkaitan dengan sumber energi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber energi? Kalau teman-teman penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan nama saya Syifa Safira Putri Dema dari 12 IPA 6. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, bahasan materi kita adalah sumber energi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum mengenal sumber energi lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang bisa menghasilkan energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui atau yang bisa dipakai tanpa takut habis seperti matahari, energi biomasa, dan lain-lain. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau jumlahnya terbatas dan bisa habis seperti minyak bumi, batu bara, dan uranium yang bisa menghasilkan nuklir. Lalu, apa saja ya bentuk-bentuk dari energi? Tahukah kamu, energi yang dimiliki oleh benda bergerak seperti mobil dan juga motor dinamakan energi kinetik. Besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan juga kelajuan dari benda tersebut. Energi kinetik dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat atau EK sama dengan 0,5 mv kuadrat, di mana M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial ini disebut juga sebagai energi diam loh. Tapi kenapa ya disebut dengan energi diam? Ternyata pada saat benda diam pun, benda tetap memiliki energi. Energi potensial umumnya terdiri dari beberapa jenis, seperti energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Pernahkah kalian melihat buah jatuh dari pohonnya? Mungkin kalian akan berpikir buah itu emang sudah matang ya. Eits, tapi hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi loh. Nah, inilah yang dinamakan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Selanjutnya ada energi potensial pegas atau bisa disebut juga dengan energi potensial elastis. Energi potensial pegas dipengaruhi oleh nilai ketetapan pegas dan perubahan panjang pada pegas yang dapat dirumuskan dengan EP sama dengan setengah F delta X atau EP setengah K delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas, F adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pada pegas. Sesuai hukum konservasi energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan diubah ke bentuk yang lain. Pernahkah kalian belajar memanah, menggunakan anak panah dan juga busur panah? Ternyata pada kasus ini, energi potensial pegas diubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Besarnya energi mekanik dipengaruhi oleh energi kinetik dan juga energi potensial pada suatu benda.
Hal ini dapat dirumuskan dengan EM sama dengan EK plus EP, di mana EM adalah energi mekanik benda, EK adalah energi kinetik benda, dan EP adalah energi potensial benda. Ternyata besaran energi mekanik itu tetap ya, sedangkan energi potensial dan energi kinetik nilainya selalu berubah-ubah, tergantung dengan ketinggian dan juga kecepatan pada suatu benda. Ketetapan yang dimiliki oleh energi mekanik di setiap titik benda adalah penjelasan dari hukum kekekalan energi mekanik yang dapat dirumuskan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Energi panas atau energi kalor adalah energi yang dapat berpindah dari tempat yang bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Akhir-akhir ini cuaca lagi panas ya. Tunggu deh. Kita bisa merasakan panasnya matahari walaupun matahari jauh dari kita. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Ternyata matahari memancarkan panas menuju bumi tidak menggunakan media perantara karena energi panas ditransfer menggunakan foton dalam gelombang elektromagnetik. Itulah kenapa kita bisa merasakan panasnya matahari walau matahari sangat jauh di atas sana. Nah, hal ini merupakan contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Energi panas atau energi kalor dapat dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan listrik yang bergerak atau dinamis menimbulkan arus listrik dan juga energi magnet. Secara matematis, energi listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W adalah energi listrik, V adalah tegangan listrik atau beda potensial, I adalah kuat arus, dan T adalah waktu. Sedangkan energi potensial listrik dapat dirumuskan dengan EP sama dengan QV, di mana Q adalah muatan listrik, V adalah potensial listrik, dan EP adalah energi potensial listrik. Untuk memahami materi yang telah kita pelajari, mari kita simak contoh soal berikut. Soal yang pertama, Kayla mendapat 4 benda, yaitu A, B, C, dan D. Benda B menarik benda C menolak benda A dan menarik benda D. Jika benda B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, maka jenis muatan listrik pada benda A, C, D adalah A. Positif, positif, dan negatif. B adalah positif, negatif, positif. C. Negatif, negatif, positif. D. Negatif, positif, negatif. Dan E. Negatif, negatif, dan juga negatif. Untuk menemukan jawabannya terlebih dahulu, silakan pause video ini. Baik, dari soal di atas dapat kita simpulkan benda B bermuatan positif, benda C bermuatan negatif sehingga mereka saling tarik-menarik. Benda C bermuatan negatif dan benda A bermuatan negatif sehingga mereka saling tolak-menolak. Benda C bermuatan negatif dan benda D bermuatan positif sehingga mereka saling tarik-menarik. Yang ditanya adalah A, C, dan D. A adalah negatif, C negatif, dan D adalah positif, sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal yang kedua, sebuah benda berada pada ketinggian seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ketika benda telah turun sejauh 2 meter dari posisi mula-mula, hitunglah energi potensial yang dimiliki benda tersebut sekarang. A. 4.700 Joule, B. 4.800 Joule, C. 480 Joule, D. 500 Joule, dan E. 5.000 Joule. Pause video ini untuk menemukan jawabannya terlebih dahulu. Baik teman-teman, dari soal tersebut kita dapat tahu EP1-nya sama dengan 6.000 Joule, H1-nya 10 meter, dan H2-nya 8 meter, karena telah turun 2 meter dari posisi tinggi semula, sehingga 10 dikurang 2 kita dapat 8 meter. Di sini EP1 per EP2 sama dengan H1 per H2, kita masukin angkanya 6.000 per EP2 sama dengan 10 per 8, kita kali silang,
6.000 dikali 8 sama dengan EP2 dikali 10, sehingga diperoleh 48.000 sama dengan 10 EP2. Jadi di sini EP2-nya sama dengan 48.000 dibagi 10. Kita peroleh 4.800 Joule. Jadi energi potensial benda itu sekarang adalah 4.800 Joule, atau jawaban yang benar adalah B. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang untuk menguji tingkat kepemahaman teman-teman, mari kita berlatih soal secara mandiri dengan soal-soal yang akan disajikan. Pause video ini untuk menemukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah B. Seperti yang sudah disinggung di awal video, kendaraan yang kita pakai sehari-hari membutuhkan bahan bakar yang berasal dari salah satu sumber energi, yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini masuk dalam kategori sumber energi yang dapat habis atau tidak dapat diperbarui. Nah teman-teman, makanya untuk menghemat sumber energi yang dapat habis, kita bisa gunakan alternatif lain seperti sepeda, atau bahkan jika tempatnya tidak terlalu jauh, kita bisa jalan saja sambil menikmati pemandangan di kota. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya? Ternyata ada loh mobil yang 100% tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan menggunakan energi listrik. Kendaraan ini murni menggunakan daya listrik yang tersimpan di dalam baterai untuk menggerakkan kendaraan. Kini beberapa produsen berlomba-lomba untuk membuat baterai yang mampu menampung lebih banyak energi listrik, namun dengan harga yang jauh lebih murah. Kendala terbaru dari pengembangan kendaraan ini adalah lamanya waktu pengisian daya dan harga baterai yang harus ditekan. Teman-teman, ternyata sumber energi itu kita butuhkan setiap hari ya, dari pagi sampai malam. Saat kita mandi, kita menggunakan sumber energi dari air. Saat kita menjemur pakaian, kita menggunakan sumber energi yang berasal dari matahari. Pergi ke sekolah pun, kita menggunakan kendaraan yang bahan bakarnya berasal dari minyak bumi. Bahkan seperti lampu, TV, radio, HP, yang kita gunakan berasal dari energi listrik. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Hal ini harus menjadi pemacu kita untuk terus bersemangat dalam mempelajari pelajaran ini. Nah teman-teman, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Manfaatkan waktu ini sebagai ajang untuk melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Jika masih ada materi yang belum dipahami, kalian bisa putar kembali video ini atau bertanya kepada guru dan teman kalian. Jangan malu untuk bertanya ya. Tetap semangat belajar dan terus membaca buku agar menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.